Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih Bu. Silakan duduk. Oh, Indri. Iya Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah baik juga. Indri sudah lama ya nggak menemui ibu kan? Iya Bu. Udah beberapa bulan yang lalu terakhir saya kesini. Iya, tapi pastinya Indri menemui ibu itu pasti ada sesuatu yang ingin diceritakan ya? Iya Bu. Benar. Ya, jadi sebelum kita masuk ke tahap konseling, sebelumnya ibu ini hanya mempunyai waktu 30 menit saja. Apakah Indri ingin melanjutkan atau kita cari hari lain mungkin yang bisa lebih luang gitu waktunya? Sekarang aja sih Bu, nggak apa-apa kalau dari saya juga. Oh, kalau dari Indri nggak apa-apa, ya dari saya juga nggak apa-apa. Karena Indri sebelumnya sudah pernah ikut konseling individu, jadi Indri sudah tahu kan apa itu konseling individu tentunya. Iya Bu. Sudah tahu, tapi sepertinya lebih afdal lagi kalau saya menjelaskan Iya, ulang sedikit saja. ya bisa Bu. Jadi konseling individu itu adalah proses di mana kita duduk berdua, yaitu saya sebagai konselor, Indri sebagai konselingnya. Nah, di sini kita sama-sama mencari jalan keluar dari masalah yang nanti Indri ceritakan kepada saya. Nah, di dalam proses konseling itu ada beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana nanti apa saja yang Indri ceritakan kepada saya itu akan saya rahasiakan. Saya tidak akan menceritakannya kepada siapapun kecuali jika Indri mengizinkannya. Nah, selanjutnya ada asas keterbukaan. Saya harap Indri dapat terbuka, dapat dengan tidak ada yang ditutupi oleh Indri nanti apa-apa, agar nanti kita dapat menemukan jalan keluar nanti itu ya. Lalu ada asas kesukarelaan. Indri di sini datanya tidak terpaksa kan? Tidak dong Bu. Secara sukarela saya datang menemui Ibu. Ya, selanjutnya ada asas kegiatan, dan saya harap Indri mengikuti kegiatan konseling individu ini dari awal hingga akhir dengan baik. Semoga nanti kita tidak ada kendala ya. Iya Bu, amin. Jadi apa yang mau Indri ceritakan? Jadi gini Bu, akhir-akhir ini saya tuh sering banget ngantuk di kelas gitu Bu. Jadi itu dari ngantuk itu juga berimbasnya ke pelajaran juga. Jadi saya kurang fokus untuk belajar di kelas karena ngantuk itu tadi gitu Bu. Intinya sih itu. Terus ya karena yang pertama berawal dari ngantuk, terus yang tadi seperti yang saya bilang ngantuk itu berimbas pada konsentrasi saya. Jadi performa saya di kelas itu menurun Bu. Jadi saya itu belajar lebih turun performanya, dan itu juga mengakibatkan nilai saya itu turun. Jadi yang biasanya saya itu di kelas itu selalu dapat 5 besar, semester kemarin ini tidak dapat gitu Bu, keluar dari 5 besar. Dari yang saya amatin ya, Indri sebenarnya ada penyebab kenapa Indri mengantuk. Kalau boleh tahu apa sih yang buat Indri itu selalu mengantuk di kelas tuh? Ya pastinya karena malamnya begadang ya Bu. Jadi kalau malam tuh saya tuh susah tidur. Maksudnya susah tidur di sini tuh saya tidak selama 24 jam atau sampai pagi tuh main HP itu tidak Bu. Tapi kadang tuh HP sudah saya letakkan ya Bu. Tapi tuh pikiran saya tuh tetap jalan gitu Bu. Jadi kayak mikirin, tadi pagi aku ngapain ya? Apa aku ada buat salah nggak ya sama orang? Terus bahkan tuh kadang kayak hal-hal yang nggak penting atau bahkan yang belum kita tahu, kayak besok aku kalau udah habis lulus dari sekolah ini kayak mana ya, mau jadi apa, mau kerja apa, gimana kalau gini, gimana kalau gitu. Jadi kayak istilahnya overthinking gitu lah Bu. Overthinking berarti. Iya. Dari itu mulainya sejak kapan kalau boleh? Mulai dari semester pertama atau enggak akhir semester 2 kelas 11 mau naik ke kelas 12 ini sih. Yang paling membuat Indri merasakan akibat dari Indri susah tidur atau insomnia ini apa sih? Ya yang kayak Indri bilang tadi di awal tuh Bu, jadi
kan ngaruh ke pelajaran. Apalagi ini kan Indri udah di tahap akhir sekolah ya Bu, jadi sebetulnya tuh malah kalau bisa tuh performanya terus naik. Nah dari performa Indri yang turun itu tadi berimbas juga ke orang tua Indri Bu. Jadi kan Indri juga udah pernah cerita ke Ibu gimana orang tua Indri sama Indri gitu kan. Jadi mereka tuh sama nilai itu juga kayak strict banget. Jadi sempet kayak kena marah gitu lah Bu bahasanya sama orang tua pas orang tua tahu kalau saya tuh keluar dari 5 besar kemarin gitu. Iya, iya. Jadi Indri inginnya seperti apa dari masalah Indri? Ya kalau bisa sih saya mengurangi insomnianya, terus kayak jam tidurnya tuh jadi teratur kayak dulu-dulu gitu Bu. Oh iya. Kalau dari Indri sendiri sudah pernah melakukan upaya apa agar insomnia Indri itu berkurang atau menghilang gitu? Kalau tadi tuh kan masalahnya yang pertama tuh overthinking kan Bu. Jadi Iya. saya tuh udah kayak pernah tuh mensugesti diri saya sendiri kayak udahlah buat apa dipikirin, apalagi untuk hal-hal yang nggak pasti kita tahu kayak gimana. Nah itu selama beberapa hari hampir seminggu itu bisa berjalan Bu, tapi besoknya lagi itu balik lagi gitu Bu. Jadi tetap ada aja yang dipikirin sampai kita tuh kayak bengong mikir gitu tuh tetap ada gitu Bu. Jadi balik lagi. Tetap insomnia lagi. Iya. Gitu. Kalau Indri sudah pernah cerita ke orang tua kalau Indri mengalami insomnia? Nggak cerita sih Bu, soalnya orang tua saya juga tuh punya jam malam ya, jadi setiap di atas jam 11 tuh saya tuh sudah harus tidur sejujurnya, maksudnya seharusnya di atas jam 11 tuh saya sudah harus tidur. Jadi saya nggak berani cerita gitu. Indri pernah ceritanya ke siapa aja kalau tentang masalah ini? Kalau cerita ke temen tuh nggak secara langsung juga sih Bu, jadi kayak mungkin kalau memang benar-benar yang kayak nggak bisa tidur banget itu megang HP terus kadang chat temen kayak udah tidur belum kayak gitu. Kalau misalnya dianya belum tidur ya kadang ngobrol ya hal-hal yang nggak penting juga sih, tapi secara nggak langsung ya saya juga bilang kalau saya jam segitu belum tidur gitu sama dianya. Selain Indri mengurangi overthinking Indri yang kata Indri tidak berhasil tadi, Indri pernah mencoba upaya lain nggak? Ada sih Bu, pernah nyoba kayak minum obat tidur gitu. Tapi karena dipikir-pikir itu kan apalagi kalau dikonsumsi secara kepanjangan itu nggak baik juga untuk Indri juga, untuk kesehatan Indri, apalagi Indri masih remaja gitu kan Bu. Jadi cara itu langsung nggak dipakai lagi gitu Bu. Iya, ya tentunya obat tidur itu kalau dipakai obat-obatan kalau dipakai berlebihan tentunya tidak sehat untuk tubuh kita ya kan. Jadi Indri ada rencana lain untuk bagaimana cara Indri mengurangi insomnia itu nantinya? Tadi ada teman Indri tuh yang sering Indri chatting kalau malam itu kan nyaranin katanya suruh lihat di YouTube gimana sih cara orang kalau ngurangin insomnia, tapi belum sempat Indri coba karena dia tuh ngomongnya baru tadi pas Indri mau datang ke Ibu gitu. Baru dibilang. Jadi Indri mau mencobanya? Iya Bu, iya. Nanti malam kalau misalnya kejadian lagi mau Indri coba saran dari teman tadi. Berarti di sini Indri ingin mencoba membuka tips-tips tentang mengatasi insomnia di YouTube. Selain itu boleh saya kasih saran ke Indri? Boleh banget dong Bu. Indri suka membaca nggak sih? Suka Bu. Suka ya. Kebetulan kemarin tuh saya kan ke perpus sekolah kita. Di situ tuh ada buku mengenai cara mengatasi insomnia. Itu ada penulisnya kalau nggak salah Widya G kalau nggak salah. Bisa Indri lihat dan baca atau mungkin bisa nanti diterapkan kalau masih kurang tips-tips yang ada di YouTube tadi. Di situ saya lihat sih cukup menarik bukunya dan cukup mudah dipahami dan banyak juga tips-tipsnya di situ. Mungkin Indri bisa membacanya. Oh iya Bu, makasih sarannya. Saya juga sempat kayak mau nyari bacaan gitu, tapi kan saya nggak tahu kalau di perpus kita ada. Jadi saya cuma searching di internet, tapi itu kayak malah bikin saya semakin bingung gitu Bu kalau dari internet. Jadi makasih sarannya. Iya, saya rasa sih bukunya cukup menarik. Kemarin saya sempat membuka-buka juga sebentar. Jadi kan sekarang Indri kesimpulannya dari Indri seperti apa? Jadi kesimpulannya tuh yang pertama nanti saya bakal mau menerapin
tips-tips yang ada di YouTube seperti yang saran teman saya tadi Iya. untuk ngurangin insomnia, dan juga nanti saya coba untuk baca buku yang ibu sarankan tadi. Oh, iya. Ya karena saya rasa juga waktu kita kurang sudah habis kan. Jadi Indri juga sudah menemukan pengentasan masalah dari Indri. Indri ada yang ingin disampaikan lagi mungkin? Nggak ada sih Bu, kalau saat ini cukup itu aja. Cukup ya. Ya nanti kalau Indri ada perkembangan, ada perubahan untuk mengatasi insomnia, silahkan Indri bisa datang ke saya lagi. Iya Bu. Baik, cukup di sini ya. Makasih Bu, makasih banyak ya Bu udah bantu Indri. Iya, sama-sama Indri. Indri pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.